Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang kita muliakan, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi, menjawab syubhat Wahabi dalam akidah dan amaliyah. Semoga kebersamaan kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan indallah. Pada hari kiamat nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang melimpah, yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kajian kita pada siang hari ini kita mulai dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa man kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bagian yang kedua dari buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi, yaitu tentang perbedaan antara Aswaja dan Wahabi. Kita ingin membuktikan di sini bahwa Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah Al-Harrani, mereka memang betul-betul berbeda dengan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan yang ke-10. Silahkan dilihat pada halaman 93. Perbedaan yang ke-10 antara Aswaja dan Wahabi, yaitu tentang masalah berziarah kubur. Kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa boleh bagi seorang perempuan untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ke makam umat Islam secara umum. Bagi perempuan diperbolehkan untuk berziarah ke makam Rasulullah dan juga boleh untuk berziarah ke makam umat Islam secara umum. Ini adalah keyakinan kita tentang hukum ziarah seorang perempuan ke kuburan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan yang beliau ucapkan ketika berziarah kubur. Beliau bertanya, apa yang beliau ucapkan? Sayyidah Aisyah, seorang perempuan, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang beliau ucapkan ketika beliau berziarah kubur. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Beliau mengatakan, katakanlah ketika kamu mau berziarah ke kubur, maka katakanlah Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa seorang perempuan itu boleh untuk berziarah ke kubur umat Islam, apalagi ke kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya seorang perempuan itu tidak boleh untuk berziarah ke kuburan, tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengajarkan doa salam kepada ahli kubur kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi nyatanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Sayyidah Aisyah tentang ucapan yang dibaca ketika berziarah kubur. Maka ini menjadi dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwa boleh bagi seorang perempuan untuk berziarah kubur. Baik berziarah kubur ke umat Islam secara umum, apalagi berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini bertentangan atau berbeda dengan pendapat kelompok Wahabi. Orang Wahabi, mereka mengatakan bahwa haram ziarah kubur bagi seorang perempuan. Bahkan itu termasuk dosa besar, meskipun yang diziarahi adalah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang Wahabi mengelompokkan ziarah kubur bagi seorang perempuan ini sebagai bagian dari dosa-dosa besar. Ini seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh Wahabi, namanya Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Sangat terkenal, dia adalah tokoh Wahabi dari Saudi. Dalam salah satu kitabnya yang dia beri nama Fatawa Muhimmah, pada halaman 149 sampai 150. Saleh atau Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dia mengatakan, amma ziyaratun nisa'i lil quburi fahiya muharramatun bal min kaba'iriz dzunub. Dia mengatakan, sedangkan ziarahnya seorang perempuan terhadap kuburan, maka itu diharamkan, bahkan tergolong sebagai dosa-dosa besar. Nah, lihatlah perbedaan antara Aswaja dan Wahabi, bahwa mereka orang-orang Wahabi mengharamkan ziarah kubur bagi perempuan dan bahkan menurut mereka tergolong sebagai dosa besar. Sementara bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh bagi perempuan untuk berziarah kubur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan berikutnya, perbedaan yang ke-11 antara Aswaja dan Wahabi, yaitu tentang masalah tawassul. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa tawassul dan istighatsah dengan nabi atau wali itu diperbolehkan. Bahkan banyak dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk bertawassul dengan nabi ataupun wali. Di dalam Al-Quran atau sebelumnya perlu kita ketahui, dahulu pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwa istighatsah atau bahwa tawassul terlebih dahulu artinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan menyebut nama seorang nabi atau nama seorang wali untuk memuliakan nabi atau wali itu. Jadi dalam doa kita kepada Allah, meminta kebaikan dan meminta dijauhkan dari madarat. Ketika kita berdoa kepada Allah tersebut, dalam doa itu kita menyebut nama seorang nabi atau nama seorang wali. Tujuannya adalah untuk memuliakan nabi atau wali itu. Itu namanya doa dengan tawassul dengan nabi atau wali. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, dengan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah aku rezeki yang banyak dan barokah. Ini namanya tawassul. Kita berdoa kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah. Dalam doa itu kita menyebut dengan keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ini namanya juga tawassul. Kita berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah dengan menyebut nama seorang wali. Jadi tawassul ini adalah doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa meminta kebaikan atau meminta manfaat maupun meminta dijauhkan dari madarat kepada Allah, doanya kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau seorang wali. Kalau doa tanpa tawassul, misalnya kita mengatakan, ya Allah, urzuqni, berilah aku rezeki, ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Nah, itu namanya doa tanpa tawassul. Kalau doa dengan tawassul, itu kita mengatakan, ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad, bijahi Rasulillah, urzuqni, dengan keagungan Rasulillah, berikanlah aku rezeki. Ya Allah, bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, faqihni fid din, misalnya. Dengan keagungan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berikanlah aku pemahaman dalam urusan agama. Ini namanya doa tawassul. Nah, sekarang kita sudah tahu antara doa biasa tanpa tawassul dan doa dengan tawassul. Kedua-duanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya, yang satu tanpa menyebut nama seorang nabi atau wali dalam doanya kepada Allah, sementara doa tawassul itu dengan menyebut nama seorang nabi atau wali dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau istighatsah itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan menggunakan lafaz nida kepada seorang nabi atau wali, kepada nabi atau wali, misalnya dengan mengatakan ya Rasulullah adrikni, artinya menjadikan nabi sebagai sebab dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighatsah artinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam keadaan sempit. Ketika kita bertawassul dan ketika kita beristighatsah dengan seorang nabi atau wali, maka dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nabi atau wali itu adalah sebab dari terkabulnya doa kita. Mereka adalah sebab dari datangnya atau menjadi sebab dari datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul ini dengan nabi atau wali adalah sebab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pertolongan bagi kita. Itulah keyakinan kita ketika kita bertawassul atau beristighatsah dengan nabi ataupun wali. Dan tawassul ataupun istighatsah adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama. Bahkan ada
anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan ada teladan atau ajaran langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kita bertawassul dengan nabi ataupun wali. Di antara dalilnya, dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bolehnya tawassul dengan para nabi ataupun wali adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Dalam ayat ini disebutkan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah-wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawassul dengan para nabi ataupun wali dengan lafaz yang umum, wabtaghu ilaihil wasilah. Di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak yang menjelaskan tentang tuntunan bertawassul dengan nabi atau wali, atau bertawassul dengan amal soleh. Di antara hadis yang menjelaskan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa menuju ke masjid. Beliau mengajarkan doa menuju ke masjid. Dan dalam doa itu ternyata ada tawassul dengan amal soleh dan tawassul dengan orang-orang yang soleh. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut bunyinya, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa as'aluka bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan wa kharajtu tiqa'a sukhtika wa batigha'a mardatika fa as'aluka an tu'idhani minan nari wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Perhatikan dalam doa tawassul ini disebutkan Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Doa kepada Allah. Kemudian menyebut bihaqqis sa'ilina, dengan haknya para orang-orang yang meminta. Alaika, yang meminta kepadamu. Bihaqqis sa'ilina alaika. Berarti ini orang. Dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu. Ini tawassul dengan orang-orang soleh. Bihaqqis sa'ilina alaika. Kemudian wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu bihaqqi mamsyaya hadha, dengan haknya jalanku ini, jalanku menuju ke masjid ini, dan ini adalah amal soleh. Dalam doa ini berarti disebutkan tawassul yang pertama, tawassul bidzawat al-fadilah, dengan zat yang mulia, yaitu dalam hal ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, bihaqqis sa'ilina 'alaika. Dan yang kedua adalah tawassul dengan amal soleh, bihaqqi mamsyaya hadza, yaitu amal soleh berupa berjalan menuju ke masjid. Hadirin pemirsa, peserta bedah buku yang berbahagia, maka ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi yang berupa doa tawassul. Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri
Beliau telah mengajarkan doa tawassul kepada kita. Maka ini menunjukkan bahwa tawassul dengan nabi atau wali dan juga dengan amal soleh ini diperbolehkan. Apa mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam? Tentu tidak mungkin. Sesuatu yang diajarkan Nabi, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu diperbolehkan di dalam agama. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tawassul. Bagaimana dengan orang-orang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab? Mereka meyakini keyakinan yang sebaliknya. Mereka mengharamkan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung mereka telah mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Nabi. Bahkan mereka telah mensyirikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena menurut orang-orang Wahabi, tawassul bukan hanya haram, tetapi tawassul adalah sesuatu bentuk kesyirikan. Orang yang melakukannya menjadi musyrik. Secara nggak langsung orang-orang Wahabi menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan doa syirik kepada umat Islam. Wal'iyadzubillah, sebuah tuduhan yang luar biasa buruknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk mengajarkan tauhid. Bagaimana orang-orang Wahabi kemudian menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan syirik kepada umatnya? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka lah yang bodoh terhadap syariat Islam. Diajarkannya doa tawassul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam itu menunjukkan bahwa tawassul dengan nabi atau wali itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Tidak haram, apalagi sampai kepada kesyirikan. Orang-orang Wahabi mereka mengatakan bahwa tawassul dan istighasah dengan nabi atau wali ini haram, bahkan termasuk syirik. Mana buktinya? Ada dalam kitab salah satu tokoh Wahabi namanya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang terkenal dengan sebutan bin Baz. Dalam kitabnya yang dia beri nama Fatawa fil Aqidah. Fatawa fil Aqidah pada soal nomor 5. Di sini kitabnya dalam bentuk tanya jawab, kemudian bin Baz memberikan fatwanya pada soal yang nomor 5, yaitu tentang masalah tawassul. Apa kata bin Baz dalam kitabnya tersebut? Dia mengatakan, man urifa bi du'ail amwati wal istighatsati bihim wan-nadhri bihim wa nahwi dzalika min anwa'il ibadati fahuwa musyrikun kafirun la tajuzu munakahatuha wala dukhuluhul masjidal harama wala muamalatuhu muamalatal muslimin wala widda'al jahla hatta yatuba ilallahi min dzalika. Bin Baz mengatakan, barang siapa yang diketahui, dia memanggil orang yang mati dan beristighasah dengan mereka, serta bernazar dengan mereka, dan jenis ibadah semacam itu, maka dia musyrik kafir, tidak boleh menikahinya, dan tidak bolehnya masuk ke Masjidil Haram, dan tidak boleh menggaulinya dengan pergaulan umat Islam. Meskipun ia mengaku bodoh sampai dia bertaubat kepada Allah dari hal itu. Perhatikanlah bin Baz, mereka menghukumi musyrik dan kafir bagi orang yang bertawassul dan beristighasah dengan nabi atau wali. Ketika kita datang ke makam seorang wali, kemudian kita beristighasah dengannya, kita mengatakan, misalnya mengatakan, ya
rijalallah aghithuna misalnya, maka mereka mengatakan itu adalah syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Ketika kita mengatakan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, yang sebagaimana dibaca ini oleh umat Islam, mayoritas umat Islam membaca doa tawassul ini, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Kata orang Wahabi, kita bila mengucapkan itu, maka kita telah jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Wal'iyadzubillah, sebuah keyakinan yang sangat berbahaya, karena dengan keyakinan ini mereka mengkafirkan mayoritas umat Islam. Dengan keyakinan yang seperti ini bahkan mereka telah mengkafirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mensyirikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan doa tawassul atau doa tawassul dan juga istighatsah. Tentang tawassul dan istighatsah secara panjang lebar sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan ini, dalam sesi ini kita hanya menyebut tentang perbedaan antara Wahabi dan Aswaja. Bahwa dalam tawassul, permasalahan tawassul, Wahabi berbeda dengan Aswaja. Aswaja membolehkan tawassul, sementara Wahabi mengharamkan tawassul, bahkan mengkafirkan dan mensyirikkan orang yang bertawassul dengan Nabi ataupun wali. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada perbedaan yang ke-12. Perbedaan antara Wahabi dan Aswaja yang ke-12, yaitu tentang masalah neraka. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja, itu meyakini bahwa neraka dan penduduk neraka, siapa penduduk neraka? Yaitu orang-orang kafir. Mereka akan abadi di dalam neraka. Neraka itu akan abadi dan orang-orang kafir mereka akan abadi di dalamnya. Keabadian neraka adalah karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya surga dan neraka adalah makhluk yang hadis, yang baharu, yang adanya berpermulaan. Maka secara zat, dari sisi bendanya, maka surga dan neraka bisa saja secara akal itu akan punah. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya abadi, maka dia menjadi abadi. Maka keduanya menjadi abadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki surga dan neraka ini menjadi abadi, maka keduanya menjadi abadi. Demikian juga penduduknya. Penduduk surga, yaitu orang-orang Islam, akan abadi di dalam surga, dan penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir, mereka juga akan abadi di dalam neraka. Itu keyakinan kita. Kenapa? Karena memang Al-Quran menyebutkan hal itu. Hadis-hadis Rasulullah juga menyebutkan itu, bahwa neraka akan abadi, bahwa penduduk neraka, orang-orang kafir, mereka akan abadi di dalam neraka, mereka akan diazab dan tidak diringankan sedikit pun azab mereka di dalam neraka. Banyak sekali ayat yang menjelaskan itu, di antaranya adalah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka orang-orang kafir neraka sa'ir. Khalidina fiha abada. Mereka orang-orang kafir itu abadi di dalam neraka. Khalidina fiha abada. Nah, mereka abadi di dalam neraka selama-lamanya, la yajiduna fiha
waliyya wala nasira, mereka tidak akan menemukan penolong yang akan menolong mereka di dalam neraka. Sangat jelas ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir mereka akan abadi di dalam neraka. Khalidina fiha abada. Jika mereka para penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir abadi di dalam neraka, artinya neraka yang menjadi tempat mereka itu juga abadi. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya abadi. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum azabun muqim. Yuriduna an yakhruju minan nar. Orang-orang kafir, mereka ingin keluar dari neraka. Mereka ingin keluar dari neraka. Pasti mereka memiliki keinginan untuk keluar dari neraka, karena neraka adalah darul azab, tempat penyiksaan bagi mereka. Maka orang-orang kafir, mereka ingin keluar dari neraka. Tetapi apa kata Allah? Wa ma hum bikharijina minha, dan mereka tidaklah keluar darinya, dari neraka. Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Walahum azabun muqim, dan bagi mereka orang-orang kafir azab yang muqim, azab yang tetap terus menerus selamanya, tidak ada akhirnya. Di sini sangat jelas dalam ayat ini ditegaskan wa ma hum bikharijina minha, bahwa orang-orang kafir tidak akan keluar dari neraka. Kemudian ditegaskan lagi walahum adzabun muqim, bagi mereka orang-orang kafir azab yang tetap, yang abadi, yang terus-menerus, tidak akan pernah berhenti. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis juga disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadis itu bahwa ketika nanti seluruh penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan seluruh penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka dikatakan, maka akan didatangkan kematian, itu akan didatangkan dalam bentuk seekor kibas. Kematian itu diwujudkan dalam sebuah benda, yaitu binatang kibas. Kemudian kibas itu disembelih sebagai lambang bahwa kematian itu sudah mati, bahwa kematian sudah nggak ada lagi karena kematian sudah disembelih, yang diwujudkan dalam bentuk dalam bentuk kibas. Maka ketika itu, setelah itu, maka diserukan kepada penduduk surga, ya ahlal jannati khuludun la maut, khuludun la maut, khuludun la maut. Wahai penduduk surga, abadi, tidak akan ada lagi kematian. Maka di sini para penduduk surga mereka bergembira mendengar hal itu, karena mereka mengetahui bahwa nikmat yang mereka dapatkan di dalam surga akan mereka dapatkan selama-lamanya, dan mereka tidak akan pernah berhenti dari menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Kemudian ganti penduduk neraka, diserukan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar khuludun la maut, ya ahlan nar khuludun la maut. Wahai penduduk neraka, abadi, tidak akan ada lagi kematian. Abadi, tidak akan ada lagi kematian. Sehingga ketika orang-orang penduduk neraka, orang-orang kafir mendengar hal ini, maka kemudian mereka menjadi semakin sedih, semakin susah. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya azab yang akan mereka terima tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai. Selama-lamanya mereka akan diazab di dalam neraka.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir mereka akan abadi di dalam neraka. Neraka akan abadi dan penduduknya dari orang-orang kafir itu akan abadi juga. Bagaimana dengan orang-orang Wahabi? Orang-orang Wahabi memiliki keyakinan yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Orang-orang Wahabi mereka mengatakan bahwa neraka itu akan punah dan penduduknya yaitu orang-orang kafir itu akan keluar dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. Keyakinan ini bertentangan dengan ayat, banyak sekali ayat Al-Quran. Keyakinan ini bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sebagaimana sebagiannya sudah kita sebutkan tadi. Mana buktinya bahwa orang-orang Wahabi mereka meyakini bahwa neraka itu akan punah? Mana buktinya? Yaitu yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam salah satu buku karyanya, judulnya Ar-Radd ala man qala bi fana'il jannah. Ar-Raddu, bantahan terhadap orang yang mengatakan dengan punahnya surga. Ayat ini seakan-akan dalam ayat ini seakan-akan Ibnu Taimiyah itu meyakini bahwa surga dan neraka itu akan abadi. Tetapi ayat ini atau buku ini secara khusus ditulis oleh Ibnu Taimiyah untuk membantah orang yang mengatakan bahwa surga itu akan punah. Tetapi dia tidak membantah keyakinan atau kelompok yang meyakini bahwa neraka itu akan punah. Karena Ibnu Taimiyah, panutan dari orang-orang Wahabi, ini memang meyakini bahwa surga itu akan abadi, sementara neraka itu akan punah. Ibnu Taimiyah dalam hal ini mengikuti separuh dari akidah Jaham ibn Safwan. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah membantah Jaham bin Safwan yang meyakini bahwa surga dan neraka itu akan punah. Dia mengatakan secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Jaham bin Safwan itu telah salah. Yang benar bahwa surga itu akan abadi sementara neraka yang akan punah. Jaham mengatakan surga akan punah, neraka juga akan punah. Tapi disangkal oleh Ibnu Taimiyah bahwa yang akan punah itu adalah neraka, sementara surga itu tidak akan punah. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa baik surga maupun neraka tidak akan punah. Keduanya akan abadi karena diabadikan atau dijadikan abadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengatakan bahwa surga dan neraka itu abadi, itu tidak berarti sama dengan ketika kita mengatakan bahwa Allah itu abadi. Karena ketika kita mengatakan zat Allah itu abadi, maka keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dzatiyun. Artinya tidak ada yang menjadikannya abadi, tetapi dari segi zatnya memang abadi. Kenapa? Karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadimun azaliyun, adanya tanpa permulaan, maka zat Allah adanya juga tanpa penghabisan atau abadiyun. Sementara ketika kita mengatakan bahwa surga dan neraka itu abadi, baqiyatani la tafnayan, maka maksudnya adalah bahwa keduanya abadi bi'ibqa'illah, dengan dijadikan abadi oleh Allah, atau abadi bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi zatnya keduanya itu bisa saja rusak seperti yang tadi kita sampaikan, karena keduanya berpermulaan. Keduanya adalah makhluk, sesuatu yang adanya berpermulaan, maka sah secara akal dia akan
berpenghabisan. Namun karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya abadi, maka keduanya menjadi abadi. Apa kata Ibnu Taimiyah tentang neraka ini? Tadi kita ingin membuktikan bahwa Ibnu Taimiyah betul-betul meyakini bahwa neraka itu akan punah. Dalam kitab yang tadi kita sebut yaitu Ar-Raddu ala man qala bi fana'il jannah pada halaman 67. Ibnu Taimiyah mengatakan wa fil musnadi lit-Tabarani dzukira fihi annahu yanbutu fihal jarjir wa hina idzin fayuhtajju ala fana'iha bil kitabi was sunnati wa aqwalis sahabati ma'a anna al-qailina bi baqaiha laisa ma'ahum kitabun wala sunnatun wala aqwalus sahabati. Dia mengatakan di dalam kitab Al-Musnad karya At-Tabarani disebutkan bahwa di bekas tempat neraka nanti, jadi menurut mereka nanti ada neraka, apinya akan punah, dan di bekas tempat neraka nanti kata dia, kata Ibnu Taimiyah, akan tumbuh tumbuhan jarjir atau jirjir. Dengan demikian maka kata Ibnu Taimiyah, ini kata Ibnu Taimiyah, dengan demikian maka pendapat bahwa neraka akan punah dikuatkan dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan perkataan sahabat, kata dia. Sementara mereka yang mengatakan bahwa neraka itu kekal tanpa penghabisan, kata Ibnu Taimiyah, tidak memiliki dalil baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun perkataan para sahabat. Di sini jelas Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa neraka itu akan punah. Menurutnya, pendapat yang mengatakan bahwa neraka itu akan punah, itu ada dalilnya, yaitu dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Sementara perkataan Ahlu Sunnah yang mengatakan bahwa neraka itu akan abadi, tidak akan punah, kata Ibnu Taimiyah nggak punya dalil, baik dari Al-Quran, hadis, maupun perkataan para sahabat. Padahal tadi kita sudah menyebutkan sebagian dua dari sekian dari puluhan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa neraka itu akan abadi, tidak akan punah. Demikian juga kita telah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa penduduk neraka akan abadi dan neraka yang menjadi tempat mereka itu juga akan abadi selama-lamanya. Tidak akan punah. Pemirsa, para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan satu tema lagi tentang perbedaan antara Aswaja dan Wahabi, yaitu perbedaan yang nomor 13. Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa tauhid adalah mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Itu tauhid, yaitu mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan at-tauhidu ifradul qadimi minal muhdasi. Tauhid artinya mengesahkan al-qadim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, minal muhdasi, dari menyerupai makhluk. Itulah yang tauhid. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dan tidak serupa dengan makhluknya, maka berarti kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, mawjudun lakal mawjudat, ada tidak seperti sesuatu yang ada lainnya, maka berarti kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah makhluk itu berupa benda, maka Allah tidak serupa dengan makhluk, dia bukan benda. Makhluk ada kalanya berupa benda yang kasis, yang bisa disentuh dengan tangan.
Dan ada kalanya berupa benda yang latif yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Maka kita meyakini Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka Allah bukanlah berupa benda yang kasih yang bisa dipegang dengan tangan seperti manusia, batu, pepohonan, dan lainnya. Dan Allah juga bukan berupa benda latif yang tidak bisa dipegang dengan tangan, tidak seperti cahaya, kegelapan, angin, dan benda latif lainnya. Setiap makhluk itu bersifatan dengan sifat-sifat makhluk, sifat-sifat benda, seperti memiliki bentuk, memiliki ukuran, kemudian berada pada tempat, berada pada arah, berlaku baginya zaman, berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu adalah sifat-sifat makhluk. Allah nggak serupa dengan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Maka nggak boleh dikatakan Allah memiliki bentuk ataupun ukuran, baik kecil maupun besar. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beranggotakan badan. Tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat di suatu tempat tertentu, di langit, di aras, di bumi, dan juga tidak boleh dikatakan Allah bertempat di mana-mana. Tidak boleh dikatakan Allah berada pada arah tertentu. Tidak boleh dikatakan Allah itu di atas, Allah itu di bawah, Allah di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Tidak diperbolehkan. Karena itu berada pada tempat dan arah adalah sifat makhluk. Allah nggak serupa dengan makhluk, maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, inilah yang disebut dengan tauhid atau tanzih. Dan ini telah ditegaskan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. At-tauhidu huwa ifradul qadimi minal muhdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mutawatir yang telah dipastikan kesabitannya dan telah dipastikan kesahihannya karena statusnya adalah mutawatir. Beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Umirtu, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar selain hanya Allah, wa anni rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pengakuan terhadap uluhiyatillah, terhadap ketuhanan Allah dan risalah Rasulullah sebagai hal yang cukup untuk dihukumi seseorang itu menjadi seorang Muslim mukmin. Jadi tauhid dengan seseorang meyakini la ilaha illallah, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah dengan hak, maka seseorang dikatakan dia sudah Muslim, dia bertauhid, dia mukmin, dia bertauhid, telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan Wahabi. Kalau Wahabi tidak cukup ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah, bahwa yang disembah dengan hak itu hanya Allah, dan bahwa Allah itu adalah zat yang maha suci dari menyerupai makhluknya. Keyakinan seperti itu menurut orang Wahabi belum cukup. Wahabi mereka membagi tauhid menjadi 3. Ada tauhid rububiyah menurut mereka, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid al-asma wa sifat. Pembagian tauhid ini, tujuan dari pembagian tauhid ini adalah untuk mengkafirkan umat Islam yang bertawassul dengan para nabi dan wali, dan juga untuk mengkafirkan umat Islam
yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Ketika kita umat Islam bertawassul dengan nabi atau wali, sebagaimana yang tadi telah kita bahas, menurut orang Wahabi, kita ini tidak bertauhid uluhiyah. Karena kata mereka, tawassul dengan nabi itu berarti ibadah kepada nabi, beribadah kepada selain Allah, dan itu syirik. Karena menurut orang Wahabi, tawassul dengan para wali itu adalah ibadah kepada para wali. Dan itu ibadah kepada selain Allah berarti syirik. Maka menurut mereka, kalau kita tawassul dengan nabi atau wali, maka tidak bertauhid uluhiyah, dan yang tidak bertauhid uluhiyah, maka hukumnya adalah kafir menurut mereka. Tidak cukup hanya bertauhid uluhiyah, bertauhid rububiyah, tetapi tidak bertauhid uluhiyah. Dan juga mereka dengan pembagian tauhidnya itu, mereka ingin mengkafirkan orang-orang yang mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat. Ketika kita mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ay qahara. Istawa artinya menguasai, bahwa Allah itu menguasai arsy. Kata mereka, kamu telah mentakwil, dan takwil berarti kamu menafikan sifat Allah. Yang menafikan sifat Allah maka kafir, maka kamu kafir. Ketika kita ketemu misalnya ayat fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah, wajhullah ay qiblatullah. Kata mereka, kamu mentakwil. Takwil berarti ta'til, menafikan sifat Allah. Yang menafikan sifat Allah berarti kafir. Padahal umat Islam mayoritas dari dahulu hingga sekarang mereka mentakwilkan ayat-ayat sifat yang zahirnya menunjukkan bahwa Allah serupa dengan makhluk. Artinya dengan pembagian tauhid menjadi 3 ini, orang-orang Wahabi mereka ingin mengkafirkan umat Islam. Mengkafirkan umat Islam yang bertawassul dengan nabi dan wali, mengkafirkan umat Islam yang mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat, dan mereka adalah mayoritas umat Islam. Wahabi yang minoritas, mereka mengkafirkan umat Islam seluruhnya. Karena itulah maka Wahabi ini sangat berbahaya. Benih-benih radikalisme ada dalam paham Wahabi. Karena takfir syumuli, pengkafiran terhadap umat Islam secara umum, itu dilakukan oleh mereka. Ada dalam keyakinan mereka. Mana buktinya yang menunjukkan Wahabi itu membagi tauhid menjadi 3 dan menganggap bahwa jika 3-tiganya tidak ada, maka seseorang bukan orang Islam, bukan orang mukmin, tetapi orang yang kafir. Di antaranya disebutkan oleh Hamud bin Abdullah bin Hamud At-Tuwaijiri, salah satu tokoh Wahabi. Dalam bukunya yang berjudul Al-Qaulul Baligh fi Tahdzir min Jama'ati Tabligh, pada halaman 205. Dia mengatakan, walakin tauhiduhum la yazidu an tauhidi musyriki Makkah, ay anna kalamahum yaqulu fi janibin min tauhidir rububiyyati faqat. وبصبغة التصوف وفلسفة التصوف فقط. وأما توحيد الألوهية والعبادات فهم فقراء معدومون ومفلسون، بل بصراحة هم مشركون فيها. وأما توحيد الأسماء والصفات فهم بين أشاعرة وماتريدية فيها wa ila tsaniyati hum aqrab. Mereka mengatakan, atau orang Wahabi, tokoh Wahabi itu mengatakan, tetapi tauhid mereka tidak lebih dari tauhidnya orang-orang musyrik Makkah. Nah, tauhid kita itu dianggap sebagai tauhidnya tidak lebih dari tauhidnya orang-orang musyrik Makkah. Yakni bahwa perkataan mereka itu sesuai dari sisi tauhid rububiyah saja. Dan dengan aroma tasawuf dan filsafat tasawuf saja. Sedangkan tauhid uluhiyah
dan ibadah, mereka itu adalah orang-orang yang fakir, tidak berada dan merugi. Bahkan terus terang mereka adalah orang-orang musyrik, kata Wahabi ini. Mereka mengatakan mereka adalah orang-orang musyrik dalam uluhiyah. Sedangkan dalam tauhid al-asma wa sifat, mereka antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, tetapi mereka lebih dekat pada yang kedua, yaitu Maturidiyah. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelaslah dari sini bahwa orang-orang Wahabi mereka memang berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah dalam banyak sekali hal, dan kita baru menyebutkan 13 di antaranya. Akan ada perbedaan Wahabi dengan ahli sunnah yang lainnya yang akan kita sebutkan dalam pertemuan berikutnya. Bahkan dalam buku ini hanya sebagian kecil saja perbedaan antara Wahabi dan Aswaja. Masih ratusan perbedaan lainnya antara Aswaja dan Wahabi, tetapi yang dikutip dalam buku ini dianggap telah cukup mewakili untuk menjelaskan bahwa Wahabi itu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini mungkin ada satu atau dua pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita akhiri karena waktunya sudah jam 2, kurang 1 menit. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Mari kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.